Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Sasanusi dari Pendidikan Geografi 2019. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan peer teaching dengan materi penginderaan jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabarnya? Udah sehat gak? Sehat, Pak. Siapa aja nggak masuk hari ini? Oh, banyak sekali, Pak. Siapa aja tuh kalau boleh tahu? Kinan, Vicky, Anissa, Farhanisa. Nanti sekretaris tolong ya dikasih Iya, list Pak. yang nggak masuk kasih saya. Oke. Oke, Pak. Tadi ini disiapkan oleh ketua kelas ya materinya. Makasih ya ketua kelas ya. Sama-sama Pak. Ya, pada hari ini kita bakalan belajar materi penginderaan jauh. Untuk penginderaan jauh sendiri itu merupakan suatu cara untuk kita menganalisis apa yang ada di lapisan bumi. Caranya dengan cara kita mengambil gambar dari atas menggunakan wahana atau menggunakan suatu alat untuk mengambil gambar atau mengambil foto untuk dianalisis. Nah, untuk penginderaan jauh sendiri memiliki beberapa komponen, yaitu ini untuk komponen-komponen pengendalian jauh dapat kita lihat ya. Untuk sumber tenaganya sendiri ada matahari sebagai sumber tenaga. Itu matahari itu sumber tenaga alami ya. Yang selanjutnya ada atmosfer, ada objeknya yang ditangkap, ada interaksi antara tenaga dan objek, ada sensor, ada wahana, ada perolehan data, dan ada penggunaan data. Kelihatan nggak? Saya gedein ya. Nah, ini untuk penjelasan komponen-komponen ya. Jadi sumber tenaga itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tenaga alami dan tenaga buatan. Tenaga alaminya dapat berupa sinar matahari, yang buatannya itu dapat berupa gelombang mikro yang masuk misalnya kayak cahaya ataupun apa gitu, yang dapat menyinari objek di bawah gitu. Untuk atmosfer sendiri, atmosfer ini termasuk komponen karena atmosfer dapat mempengaruhi panjang gelombang gitu. Dan atmosfer ini dapat mempengaruhi, kayak misalnya kalau atmosfer ada berawan, kita tidak dapat mendapatkan gambar yang jelas. Nah, untuk objeknya sendiri biasanya itu sasaran dan sistem pengendalian jalan. Nah, sasarannya itu berupa pohon mungkin, ataupun danau, ataupun gedung, ataupun sesuatu yang ada di daratan gitu. Nah, untuk interaksi antara tenaga dan objek, antara tenaga dan objek tampak dari rona yang dihasilkan oleh objek yang bersangkutan. Interaksi ini antara tenaga dan objek, tenaga dan objek itu interaksi antara misalnya tenaganya matahari gitu, dan objeknya itu misalnya gedung. Nah, kalau nggak ada matahari otomatis gedungnya gelap kan, otomatis mempengaruhi rona yang ditampilkan pada saat pengambilan gambar kan. Nah, itu mungkin untuk permisalannya. Untuk sensornya sendiri, nah untuk pada saat pengambilan gambar bisa dilihat ya, di sini ada sensor. Nah, yang digambar itu ada sensor tuh. Nah, namanya sensor sendiri dalam komponen pengendalian jauh dibagi menjadi dua. Itu ada sensor fotografik, yang sensor yang berguna untuk merekam objek secara kimiawi, dan ada juga sensor elektronik yang merekam objek secara sinyal elektrik ataupun foto. Yang keenam ada wahana. Wahana itu merupakan alat yang dipakai untuk mengambil gambar, misalnya balon ataupun drone ataupun pesawat. Pokoknya alat yang kita pakai untuk memasang sensor ataupun memasang kamera. Yang ketujuh ada pengelolaan data. Nah, pengelolaan data ini ada data manual dan data digital. Untuk data manualnya gitu, untuk data manualnya sendiri kita dapat mengambilnya secara langsung. Untuk data digital kita mendapat mengambilnya secara lewat kamera atau menggunakan sensor. Untuk manual dapat kita ambil menggunakan kamera. Untuk penggunaan data sendiri, ini mungkin ada saya salah buat ya. Untuk penggunaan data tadi, jadi penggunaan data ini
Contohnya digunakan oleh orang-orang yang biasa mengolah hasil dari pengendalian jauh. Nah, yang selanjutnya ada sistem indera raja. Teruskan cara pengumpulan datanya. Sistem indera raja dibagi menjadi beberapa yang berdasarkan cara pengumpulan datanya. Ada satu berdasarkan tenaga yang digunakan, itu ada berasal dari tenaga pantulan atau tenaga pancaran. Yang kedua ada berdasarkan wahana yang digunakan, ada dirgantara, ada antariksa. Untuk dirgantara sendiri biasanya menggunakan sejenis pesawat ataupun untuk antariksa biasanya dia menggunakan satelit. Nah, untuk berdasarkan analisis datanya ada yang pertama ada interpretasi secara visual ataupun secara data vektoral ataupun secara citra. Yang kedua ada interpretasi secara numerik ataupun data digital. Nah, secara citra ini biasanya interpretasinya secara manual ya. Untuk numerik ini biasanya dia menggunakan kayak semacam software ataupun semacam aplikasi yang digunakan untuk pengendalian jauh. Nah, untuk citranya sendiri, untuk citra itu dibagi menjadi beberapa ya. Untuk citra berdasarkan spektrumnya, spektrum elektromatiknya yang digunakan dibagi menjadi yang pertama ada citra foto ultraviolet, yaitu ada citra spektrum ultraviolet yang gelombangnya itu sekitar 0,29 gamma, yang biasanya itu gelombang ini tuh ada di jaringan jalan aspal, tumpahan minyak di laut. Nah, untuk selanjutnya ada citra foto ortokromatik ataupun spektrum tampak. Nah, untuk citra foto ortokromatik ini untuk spektrumnya itu tampak dari warna biru sampai hijau. Nah, biasanya panjang gelombangnya itu dari 0,4 sampai 0,56 gamma. Nah, untuk citra ini biasanya digunakan untuk survei vegetasi, misalnya vegetasi di hutan ataupun di mangrove ataupun di rawa gitu. Nah, untuk citra foto pankromatik itu ada seluruh spektrum warnanya tampak berwarna merah gitu sampai ungu. Nah, untuk panjang gelombangnya ini biasanya panjang gelombangnya mencapai dari 0,4 sampai 0,7 gamma. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi semacam pencemaran air, kerusakan yang diakibatkan oleh banjir, ataupun air yang ada di permukaan gitu. Nah, di permukaan maksudnya di daratan, misalnya sehabis banjir ataupun sehabis hujan gitu. Hujan besar ya di sini ya, kalau hujan biasa nggak mungkin kegenang juga. Nah, untuk yang keempat ada citra foto inframerah. Yang untuk citra foto inframerah ini dia spektrum warnanya itu biasanya infrared ya. Nah, untuk panjang, tahu kan infrared itu apa? Infrared itu kayak semacam gelombang warna gitu lah, yang panjang gelombangnya itu dari 0,9 sampai 1,2 gamma. Nah, untuk biasanya citra infrared ini digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis tanaman ataupun bangunan juga bisa biasanya. Nah, untuk citra infrared yang modifikasi, nah itu spektrumnya itu warnanya bukan merah doang. Kalau infrared biasa kan biasanya merah doang kan. Nah, untuk infrared yang modifikasi ini dia spektrum warnanya ada merah dan hijau. Dan warna biasanya digunakan untuk mendeteksi warna daratan dan perairan yang jelas. Yang selanjutnya ada citra foto berdasarkan sumbu kameranya ya. Untuk citra foto ini berdasarkan sumbu kamera dibagi menjadi dua, ada citra foto vertikal dan citra foto yang condong. Nah, bedanya cuma di sudut pengambilannya doang. Kalau vertikal dari atas ke bawah langsung, kalau condong kita rada gini pokoknya. Sudutnya ada dah kalau citra foto condong. Nah, ini beda lagi nih. Kalau tadi kan berdasarkan sumbu ya, kalau yang selanjutnya berdasarkan sudut liputan kameranya. Jadi ada berbagai sudut ya. Yang pertama ada sudut kecil yang kita lihat ya, itu panjang fokusnya sekitar 4,8 derajat. Untuk sudut lipatannya itu untuk lebih dari 60 derajat. Itu sudut kecilnya. Untuk selanjutnya ada sudut normal, bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada sudut yang lebar. Yang selanjutnya ada sudut yang sangat lebar. Jadi perbedaannya itu ada di panjang fokus sama sudut lipatannya aja. Jadi enggak, untuk misalnya ada soal nanti pokoknya semakin kecil sudutnya, semakin besar misalnya semakin jenis sudutnya semakin kecil, berarti
derajat dari panjang fokus sama sudut lipatan itu semakin besar. Ini apa di situnya aja kalau nanti ada ulangan ya. Nah, untuk selanjutnya ada citra berdasarkan jenis kamera nih yang dibuat. Untuk citra biasanya berdasarkan jenis kamera dibagi menjadi dua, yaitu citra foto tunggal sama citra foto jamak. Nah, untuk foto tunggal sendiri diambil menggunakan satu kamera saja. Nah, untuk citra foto jamak biasanya diambil menggunakan beberapa kamera secara sekaligus gitu. Selanjutnya ada citra foto yang berdasarkan warna yang digunakan ya. Dibagi menjadi dua. Kalau untuk berdasarkan warna dibagi menjadi berwarna semu atau false color, dan kedua dibagi menjadi warna asli atau true color. Bedanya cuman false color tuh ada color gradingnya yang membuat dia bukan warna aslinya gitu. Untuk warna asli dia nggak ada color grading yang membuat apa yang dipoto sama apa yang hasilnya itu sama persis gitu warnanya. Yang kedua ada citra berdasarkan sistem wahana yang digunakannya. Jadi untuk pengambilan citra sendiri seperti yang tadi saya jelaskan ada berbagai cara ya. Nah, salah satunya dijelaskan di sini bahwa foto yang pertama kita mengambil dari foto udara, yang kedua dari foto satelit. Nah, untuk foto udara itu biasanya menggunakan wahana seperti pesawat, balon, ataupun bisa juga layangan, ataupun berbagai macam yang intinya dia nggak mencapai lebih dari exosfer gitu. Nah, kalau sistem foto satelit dia menggunakan satelit yang berada ya di luar bumi gitu, di lapisan luar bumi. Nah, selanjutnya ada citra non foto. Nah, untuk citra non foto sendiri dibagi menjadi beberapa ya. Jadi yang pertama ada berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, dibagi menjadi citra inframerah thermal, citra radar, dan citra radar. Perbedaannya bisa dilihat dari situ. Perbedaannya apa ya kan? Ada yang bisa jawab? Kurang tahu Pak. Jadi dia lebih ke gelombang ya, gelombang yang dipakai untuk menggunakan. Jadi dia lebih ke gelombang yang dipakai untuk menangkap citranya atau perbedaannya. Jadi untuk sistemnya biasanya citra radar itu aktif dia bakalan ambil data secara terus menerus. Untuk citra gelombang mikro dia biasanya ngambilnya hanya sekali doang gitu, nggak terus menerus. Nah, selanjutnya itu ada sensor yang digunakan itu biasanya dibagi menjadi dua juga. Ada sensor tunggal dan juga ada sensor multispektral. Nah, untuk sensor tunggal dia menggunakan biasanya untuk menangkap satu gelombang warna doang ya. Dan untuk multispektral biasanya digunakan untuk menangkap beberapa gambar atau beberapa ronak warna gitu. Ini tadi udah ya, segini nggak usah dibahas lagi. Nah, ini untuk macam-macam satelit nih, mungkin kalian penasaran kan? Nah, jadi untuk mengambil citra sendiri yang satelit itu ada banyak di luar bumi ya. Nah, ini adalah contohnya. Biasanya yang digunakan untuk penginderaan planet ataupun untuk mengambil citra foto planet biasanya yang digunakan ada satelit Viking dari kepemilikan Amerika Serikat, ada satelit Venera kepemilikan Rusia. Yang kedua ada citra satelit yang biasa digunakan untuk mengetahui cuaca atau penginderaan cuaca. Biasanya ada satelit NOAA atau NOAA yang kepemilikan Amerika Serikat. Yang kedua ada satelit meteor kepemilikan Rusia. Nah, terus yang selanjutnya ada satelit yang digunakan untuk penginderaan sumber daya alam. Nah, satelit yang digunakan biasanya ada Landsat punya Amerika Serikat, Soyuz punya Rusia, dan Spot kepunyaan Prancis. Dan selanjutnya ada citra satelit. Yang selanjutnya ada satelit yang digunakan untuk penginderaan oceanografi ataupun laut ya. Oceanografi itu laut. Ada satelit Siasat punya Amerika Serikat, dan ada satelit MOS kepemilikan Jepang. Ini untuk perbedaan citra foto dan non foto dapat dilihat ya di sini. Sudah.
untuk interpretasi ataupun kita menganalisis hasil citra ya. Interpretasi dibagi menjadi dua ya, ada secara digital ataupun secara visual. Untuk secara digital itu biasanya dia menggunakan software ataupun perangkat-perangkat komputer. Nah untuk secara visualnya dia biasanya diinterpretasi atau dianalisis secara manual ya. Untuk tahapannya sendiri ada tahapan deteksi, itu merupakan tahapan untuk mengamati dan mengenal keadaan objek. Yang kedua ada tahapan identifikasi, ada tahapan analisis, dan ada tahapan deduksi. Untuk tahapan identifikasi ini dibagi menjadi tiga ya, ada tipe spektral, tes antrona. Untuk spasial berdasarkan bentuk, ukuran pola, bayangan, tekstur, situs, dan asosiasi. Untuk ciri temporalnya itu berdasarkan waktu. Yang selanjutnya ada analisis. Analisis itu biasanya dia ya, kita tuh ngelompokin objek-objek yang berspesifikasi khusus gitu, misalnya kayak lapangan, stadion, pemukiman, pepohonan, stasiun, pokoknya objek-objek yang memiliki ciri khusus gitu, identifikasi khusus. Yang keempat ada deduksi atau proses menyimpulkan berdasarkan bukti. Misalnya di citra nanti ada misalnya ada stasiun, nah buktinya itu apa? Stasiun ada jalan kereta di dekat stasiun tersebut, maaf ya. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur interpretasi. Nah unsur-unsur dalam interpretasi citra yang harus diperhatikan adalah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan dari situs, asosiasi, dan konvergensi buktinya. Nah untuk konvergensi bukti, misalnya tadi ya ada stasiun, di situ ada stasiun, di sampingnya ada kereta gitu. Nah ini untuk cara memperoleh data, untuk cara memperoleh dan analisis data. Nah untuk cara memperolehnya, untuk yang pertama ada cara multispektral ataupun cara mengambil data yang diambil tuh datanya tuh gimana ya, saya lupa. Yang untuk multispektral itu cara pengambilan datanya itu banyak warna. Yang dimaksud banyak warna sini tadi kan ada infrared kan, ada warna hijau ke ungu, ada merah ke ungu. Nah jadi yang multispektral, dan cara memperoleh data menggunakan cara multispektral ini menggunakan sensor multispektral yang dapat mengambil beberapa gelombang cahaya gitu. Nah yang selanjutnya ada multitingkat. Multitingkat ini bedanya itu cuma di ketinggian sensor ya pada wahananya. Jadi disediakan untuk multitemporal itu biasanya citra yang diambil dalam kurun waktu tertentu, misalnya kayak citra mangrove gitu, kita ambil citra mangrove dalam kurun waktu misalnya setahun sekali ataupun 2 tahun sekali gitu, ataupun 3 tahun sekali. Yang multi arah ini dia cara mengambil citranya menggunakan sensor yang dapat digerakkan ataupun diatur ke segala arah. Misalnya kita mengambil citra menggunakan drone ataupun menggunakan pesawat ya. Itu selanjutnya ada citra yang diambil menggunakan cara multipolaris, yaitu citra yang diambil menggunakan cara objek pada bidang vertikal dan atau horizontal. Maksudnya vertikal atau horizontal itu diambil dari atas ataupun dari samping gitu kan. Sampingnya itu bukan samping itu. Yang selanjutnya ada citra multidisiplin. Ini biasanya diambil berdasarkan berbagai bidang ilmu. Udah sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang penasaran tentang sesuatu. Mohon maaf ya, Bapak rada cepat menjelaskannya karena ada sesuatu di ruang guru yang harus didapatkan sama guru yang lain. Ini gimana? Gimana Dila? Ngerti tidak? Ini tadi kan dari analisnya bisa secara manual sama lewat aplikasi gitu ya. Iya, itu untuk aplikasinya kalau boleh tahu apa aja? untuk aplikasinya sendiri biasanya dia memakai ArcGIS, QGIS, bisa juga memakai aplikasi dari BNPB yang bisa kita gunakan secara online. Ada juga aplikasi dari Google yang bisa kita gunakan secara online juga. Yang lain? Berapa cukup Pak? Pusing nggak? Masih Saya Pak. pusing kita
nggak akan dulu praktek kan Pak? Insya Allah praktek minggu depan. Iya siapa? Jadi karena udah pada paham kan ya. Ya nanti saya kasih ya ke ini untuk PPL-nya ke sekretaris. Nanti kalau bisa dibuat rangkumannya untuk teman-teman yang belum masuk. Kalau yang masuk gak usah bikin rangkuman. Masih Pak. Jadi cukup sampai di sini aja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tadi saya udah cepat-cepat ya. Silakan ketua kelas boleh di. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan maupun firman yang masing-masing. Doa dimulai. Dicukupkan. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberi salam dulu. Terima kasih ya Nak ya. Makasih Pak. Iya. Di tadi dulu kan. Ya, saya duluan ya Nak ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Ya, selesai.